Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat, ihwa wal ahwat di mana saja berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dan merahmati kita semua. Sahabat, alhamdulillah di saat ini kita masih dapat menghirup udara kehidupan. Oleh karenanya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya, limpahan nikmat yang tak ternilai harganya, bahkan tak terhitung jumlahnya. Untuk itu, marilah selalu dan selalu kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Sahabat ikhwan fiddin rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya ingin menyapa dan ingin berbagi pesan-pesan kebaikan. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, dengan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Semua ciptaannya dalam keadaan sempurna dan seimbang. Kata seimbang, bila kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lautan dan daratan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari dan bulan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan siang dan malam. Ini memberikan satu isyarat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh dan pelajaran kepada manusia bahwa di dalam kehidupan ini membutuhkan atau memerlukan keseimbangan. Apabila hidup ini tidak ada keseimbangan, maka hidup kita akan sirna, hancur dan akan mati. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, berkaitan dengan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan memiliki dua unsur kehidupan, yaitu kehidupan jasadia dan kehidupan rohani. Kedua kehidupan ini, jasadia dan rohania, itu menyatu di dalam diri manusia. Apabila rohania tidak memiliki jasadia, maka itu bukan dikatakan manusia, tetapi itu dikatakan makhluk halus atau makhluk gaib. Begitu juga sebaliknya, apabila jasadia tidak memiliki rohani, maka itu bukan dikatakan manusia, tetapi itu dikatakan jenazah, mayit, bahkan kita katakan itu adalah sebuah bangkai. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah atau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai makhluk manusia, tentunya dua unsur yang ada pada diri kita, yaitu jasadia dan rohania, itu memerlukan makanan. Makanan jasadia, yaitu yang bersumber dari alam bumi ini, berupa makanan beras atau nasi, makanan sayur-sayuran,
makanan buah-buahan, ikan, dan sejenisnya. Tujuan kita memberikan makan pada jasadia itu ada 3. Yang pertama, agar kita memiliki kekuatan. Yang kedua, agar kita mendapat kesehatan. Dan yang ketiga, agar kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak berdasarkan fungsi tersebut, maka sia-sialah hidup kita. Karena semua yang kita makan, semuanya akan membusuk. Selanjutnya, makanan rohania, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala atau bersumber dari langit yang tidak akan membusuk, yaitu seperti melaksanakan sholat 5 waktu, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini berfungsi agar rohania memiliki satu kekuatan keimanan. Bahkan bukan hanya itu, tapi semua yang kita lakukan, semua amal soleh dan amal ibadah ini akan menjadi modal kita di akhirat kelak. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Dengan penciptaan makhluk manusia bisa kita sandingkan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai manusia, tentunya dianjurkan untuk bekerja, dianjurkan untuk mencari nafkah di dunia ini. Namun perlu diingat bahwa semua yang kita cari, semuanya kita peruntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hal itu hanya semata-mata untuk mencari kesenangan, semata-mata agar menjadi orang yang kaya, maka itu sia-sia. Itu sama halnya dengan kita mencari sesuatu yang busuk. Tetapi kalau kita gunakan untuk bekerja keras, untuk mengejar dunia ini, untuk beribadah dengan tujuan akhirat, kita bersedekah untuk menyambung agar kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka insya Allah itu yang dapat menyelamatkan kita di hari kemudian. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ini sedikit hal yang dapat kita renungi. Moga-moga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.